وأهل طاعتك أجمعين أهل السماوات والأرضين برحمتك ثم إلى رسول محمد اللهم صل عبد الله وسلم بن محمد بن علي وعلى آله محمد بن الدويلة وسلم بن سنة عبد الرحمن بن محمد أسقاب سلهم كلهم وصلت عشر أولادهم من أول الآخر من سلتنا علي أبي عربي عليهم أجمعين ثم رسول صاحب هذا البردة الشيخ أبو عبد الله محمد البصيري ووالدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تبارك الكرام
أحشاه وتحت الرجال بالحمد مبرم العالمين ثم من ذهب النبي
آي أتى الرسل الكرام بها فإنما فصلت النار بهم فإنه شمس فضل كواكبها يظهرن على وراء المدينة أجر في قلبنا والبحر بشراب والبحر بهما كأنه وهو قرب للجلالة بأشجار حين تلقاه كأنما اللؤلؤ المكنون من معدن منتج منه ومنتج يدين وعدل فردا أعظمه رضا لمنتج منه وقال مولاي صل وسلم أبان مولد عن طيب أنصري يتيم مبتدأ منه ومبتدأ
بالخير
العالمين لا تنكروا وهو Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبقدره من دار عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحابة والآل. دستوركم يحلى الدرك ويحلى النور ويحلى النوبة ويحلى الحل والعقد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله بقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, nikmatul Islam, nikmatul iman, kemudian nikmat dijadikan umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita telah diberikan nikmat hidayah, taufik wal inayah, kesehatan dan keluaran waktu, alhamdulillah, sehingga kita bisa bersama-sama duduk hadir di sini dalam rangka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca qasidah
sudah dan dilanjutkan alhamdulillah kita mengkaji sedikit daripada kitab al-akhlaq. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari pelajaran kita wajib nahwu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak atau adab itu bukan sesama manusia saja, tetapi kepada Allah juga kita harus berakhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana akhlak kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini dikatakan ayyuhal waladul adib, wahai anak yang beradab, laqad manna Allah ta'ala 'alaika bi ni'amin katsirah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberimu nikmat yang sangatlah banyak. Oh, bagaimana ba'da Adam, Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan kita yang sebelumnya kita tidak ada. Ya, Allah mengadakan kita yang dulu kita ini belum tercipta. Wa ja'ala laka aqlan, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita akal. Ya, manusia kita ini diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal. Wa hadaka ila din Islam. Alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk beragama Islam. Alhamdulillah. Mungkin semuanya yang hadir di sini alhamdulillah terlahir dalam agama Islam. Ini merupakan nikmat yang sangatlah besar. Ya, sangatlah besar. Diceritakan ada satu orang, dia ini beribadah umrah. Lalu dia bingung baca doa apa ya? Akhirnya dia baca doa, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Dia baca terus doa, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah. Dibaca terus ketika dia umrah. Ya. Setelah dia pulang umrah, kemudian dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umrah lagi. Sebelum dia baca itu doa, ketika malam harinya dia bermimpi mendengar suara malaikat. Di dalam mimpinya itu malaikat berbicara, seorang berbicara dengan dia, wahai fulan, janganlah kau baca itu doa. Kami dari tahun kemarin itu baca, itu pahala bagi engkau itu belum kelar. Sekarang kau menambah tugas kami lagi kan? Pahala yang tahun kemarin itu belum kelar kami catat ini. Nah, engkau tambah lagi tugas kami, repot kami ini, kata malaikat. Masya Allah. Ya, ini doa alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Sangatlah luar biasa ini doa. Ya, intinya nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu nikmatul Islam. Kita dijadikan dalam agama Islam, alhamdulillah. Ya, kalau kita bayangkan kita bukan agama Islam, apakah nanti suatu hari kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah? Tidak tahu, kita belum tentu. Ya. Ini nikmatul Islam ini, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam, maka jagalah nikmat tersebut. Bagaimana menjaganya? Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus tahu, ingat kita. Ya, kita harus camkan di dalam diri kita. Kalau kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, benar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia, jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ingat, ya, tujuan ada kita di dunia ini apa? Ya, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari harta. Ketika kita ingat tujuan akhir kita, tujuan Allah SWT menciptakan kita, insya Allah kita tidak akan cinta kepada dunia. Ya, insya Allah kita akan merasakan cukup dengan kehidupan di dunia kita. Ya, banyakan sekarang ini kita ini merasa tidak cukup dengan keadaan di dunia. Ya, tidak merasa cukup dengan harta yang kita dapatkan, tidak merasa cukup dengan rumah yang kita miliki, tidak merasa cukup seluruh yang tidak cukup kalau kita merasa. Kenapa? Karena
kita ini sering kadang memandang dalam urusan dunia itu memandang orang yang lebih atas dari kita. Nah itu menjadi masalah. Ya. Seandainya kita memandang urusan dunia itu memandang yang lebih bawah dari kita akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Alladzi huwa a'zamu nikmah. Di sini dikatakan nikmat Islam itu adalah a'zamu nikmah, paling agung, paling besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita pendengaran, penglihatan, lisan, penglihatan, wajah, ya kedua tangan, kedua kaki, wa khalaqal basharan sawiyyan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia yang sempurna. Alhamdulillah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita pendengaran, gunakanlah pendengaran kita itu untuk mendengar yang baik, mendengar pujian sama Rasulullah, mendengar salawat Rasulullah. Ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatan, maka gunakanlah penglihatan tersebut untuk melihat yang baik. Ya, melihat Al-Quran, melihat wajah orang-orang alim, ya, melihat wajah kedua orang tua kita dengan penuh rahmat, kasih sayang, ya bersyukur gitu. Bagi yang masih ada kedua orang tuanya, harus banyak-banyak bersyukur. Karena dengan pandangan kita rahmat kepada kedua orang tua kita, itu dihitung haji mabrur. Ya, dihitung haji mabrur. Lalu bertanya para sahabat Rasulullah, bagaimana kalau kalian berhaji yang ada Allah Rasulullah? Dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Setiap hari itu juga, setiap kali itu juga engkau haji. Nah, ini masya Allah ini beruntung ya, yang masih punya orang tua beruntung. Fi ahsani khilqah, sebagus-bagus bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan sebagus-bagus bentuk. Hidung ada di sini, ya, kupingnya ada di sini. Coba kita bayangkan kalau kupingnya ada di tempat hidungnya di tempat kuping, sama. Ketika kita lihat susah, ya. Atau kita bayangkan hidung kita lubangnya kotor, ya. Ketika ada hujan kotor itu sudah takut hujan masuk. Nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita dengan sebagus-bagus rupa, dengan sebagus-bagus bentuk. Nah makanya banyak-banyak kita bersyukur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan kulit hitam, bersyukur dengan kulit hitam. Ya tak? Banyak hitam manis, ya tak? Ya tak? Ada yang dengan kulit putih, bersyukur dengan kulit putih. Dengan pendek tingginya harus banyak bersyukur. Ya. Jangan sampai kita memandang, ya, melihat nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba yang lain. Kita belum tahu gitu. Kita belum tahu ada nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada orang tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita mandang kurangnya kita. Badan pendek, hitam pula, belajar gak macam, keringetan pula, itu yang besar, putih tinggi, belum tentu. Ya tak? Dia besar tinggi putih, tapi dia sering bermaksiat kepada Allah. Kita alhamdulillah kita syukuri. Ya, kita syukuri, kita alhamdulillah masih dipermudahkan langkah kaki kita untuk tempat ini, di masjidnya, muji Rasulullah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Alhamdulillah itu banyak bersyukur kita. Bahkan ketemu setiap hari itu, ketika nikmat yang terbesar, yang pertama kali yang Allah SWT berikan kepada kita setiap hari, pertama kali kita diizinkan oleh Allah untuk sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar diizinkan oleh Allah, ini bersyukur. Ya karena tidak sebenarnya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat itu, yang mana Rasulullah SAW ngomong, raka'atan fajar khairun min dunya wa ma. Dua rakaat sholat fajar itu lebih afdal dibanding dunia beserta isinya. Ya, jadi kalau kita nak kaya, tapi kaya dalam artian kaya hati. Ya, sholat sunat fajar lebih bagus lagi ya, kita bangun sebelum fajar. Karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis mengatakan apa? Ketika mendekati fajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun ke langit dunia bertanya, apakah yang ada yang mau minta kepada aku, maka aku akan beri. Ada yang minta ampun kepada aku, maka aku akan ampuni. Itu kapan?
ketika sebelum fajar. Makanya para ulama salafus saleh, orang-orang soleh, orang-orang sufi itu mereka takut, bukan takut karena dunia mereka tidak dapat, enggak. Takut ketika mereka bangun fajar, tahu-tahu azan sholat subuh, azan fajar. Mereka baru sedikit beribadah, itu yang mereka cemaskan setiap hari. Kita perhatikan orang-orang ulama, mereka mujahadah bangun mungkin dari jam 2 atau jam 1. Mereka bangun, lalu apa yang mereka takutkan setiap hari? Ketika mereka mendengar azan subuh, kan takutnya apa? Bukan takut kalau habis waktu dia untuk beribadah, bermunajat, bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah minggu insyaallah selanjutnya, di waktu selanjutnya kita baca dari pasal 6 sampai pasal 10 ya. Karena kita tidak kelar terus ke 1 ke 5 besok insyaallah, atau selanjutnya 6 ke 10, 1 ke 5, 6 ke 10, 1 ke 5 insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, amin insyaallah.